Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana bisyafaati Rasulillah Summa ila huduri jami ahli baiti Rasulillah yang tahirin at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa mudil hadrati al-muhajirin Allah Ahmad bin Isa wa ila hadratil faqih muqaddam Muhammad Ali bin Alawi jami sadatina min Abi Alawi Summa ila hadrati Syekh Abdul Qadir al-Jailani qadadallahu sirran aziz wa radiyallahu an Summa ila hadrati Zainal Akbar Sayyidil Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus Summa ila hadrati al-Habib Abu Bakar al-Adani Summa ila hadrati al-Habib Ali bin Abu Bakar az-Zakran Allah tabasyana wa tabasyahu mirahul maghfirah ada ila huduri abaina wa ummatina wa jadadina wa masyayikhina wa muallimina wa dhamil huquqi alaina wa alim ajma'ina Allah tabasyana wa tabasyahu mirahul maghfirah wa yanfa'una bi ulumi wa adrari wa anwari wa nafatin fid din wa dunya wal akhirah lillahi al-fatihah a'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim lakal hamdu ya Allah ya ma'budallah wa salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala wa tabaraka an kulli sahabati Rasulillah wa ashabi Rasulillah wa ali baiti Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru bil dhunub wa tuslihu bil qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu bil suhuf wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Ja'alallahu lana mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsana. Allahumma bi jahi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ighfir lana warhamna wa tub alaina. Allahumma zidna ilman na'rifu bi awamiraka wa nawahiyaka faghfir lana maghfiratan min indika innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir wa ya khairun nasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Alhamdulillah jalla man syarafal wujudu bi nuri wa maral kauna bahjatan wa jamala wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin
thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tak lekang waktu dan tidak bosan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh, yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Dengan nikmat-nikmat itulah kemudian kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang-orang yang bersyukur maka lawannya kufur. Orang-orang bersyukur berarti dia berterima kasih dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berikan mata untuk melihat, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala berikan panca indera untuk merasa dan sebagainya, dipergunakan untuk sebaiknya, untuk taat kepada Allah. Jangan kemudian kita sudah mendapatkan nikmat kemudian kita kufur. Lawan daripada syukur yaitu kufur alias tidak berterima kasih. Ya, teman nikmat bukan? Teman itu nikmat. Banyak teman kemudian yang menjerumuskan kita kepada hal yang jelek. Ya, berarti itu adalah ujian bagi kita. Satu, apakah kemudian kita ngikut kepada kejelekan itu? Ya. Kemudian yang kedua, apakah kemudian kita bisa ngangkat teman kita yang tadinya jelek dia di dalam jurang kenistaan kemudian kepada kebaikan. Nah, ini ada pertentangan di sini. Ya, kalau kita belum kuat-kuat jangan belagu. Ya, pahami dulu apa yang kemudian menjadi basic kita. Ya, basic belum kuat, kemudian kita udah main-main jauh, akhirnya ya ke bawah kita kagak berakar, ke atas kita kagak ada rantingnya, alias tengah-tengah, matang juga belum, ya jadi arong doang. Ya, akhirnya kagak enak dimakan. Ya. Nah, termasuk bersyukur kalau lagi ngaji, HP dimatiin, ya. Jangan sampai ntar ada suara kodok lagi. Awas, ya. Itu termasuk bersyukur itu. Jangan sampai ada kodok lagi dah, ya. Ada kodok lagi ramai lagi, ini ntar kokok lagi. Ya. Nah, bersyukur di sini banyak. Ya, bersyukur di sini banyak. Salah satu kesyukuran kita menjadi umatnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ayat masyhur. Ya, kalau kita bersyukur maka Allah Subhanahu wa taala akan tambah kesyukuran kita dengan kesyukuran yang berikutnya dan berikutnya. Nah, termasuk daripada bersyukur kita menjadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, bahwa yang namanya Kanjeng Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi kasih sayang. Ya, kasih sayang bagi seluruh sekalian alam. Ya. Bagaimana caranya kemudian kita sebagai umatnya Kanjeng Rasulullah bisa menjadi corong kebaikan buat siapa saja. Ya. Buat diri kita baik, buat keluarga kita baik, buat orang-orang yang kita sayangin baik, buat siapa saja kita baik, sama musuh kita baik. Ya. Nih, mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang-orang bersyukur. Amin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan kita banyak-banyak bersalawat kepadanya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan salawat tadi kepada beliau, dan mudah-mudahan salawat kita berbalas kasih dari beliau, dan mudah-mudahan kita diaku menjadi umatnya beliau. Nanti kita dibangga-banggakan seperti halnya apa yang disampaikan oleh Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku bangga nanti, ya, bangga
dengan siapa yang kemudian tidak melihatku dan kemudian dia beriman kepadaku. Siapa mereka? Ya kita ini, ya berabad jarak jauh kita dari kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Entoh kita masih ya mengakui bahwa kanjeng Rasulullah adalah junjungan kita. Tuh. Ya, ini patut dipertahankan. Ya prestasi ini. Prestasi kita ya mempertahankan apa yang telah ya ditetapkan oleh kanjeng Rasulullah 14 abad yang lalu, ya kemudian diturunkan kepada para sahabat, para tabiin sampai hari ini. Ya mudah-mudahan kita terus memegang ya istiqomah di dalam keislaman. Ya istiqomah di dalam keislaman. Bagaimana caranya? Tak lain dan tidak bukan kita harus paham dengan keislaman itu. Bagaimana kemudian kita memahamkan Al-Quran, memahamkan Islam ini? Kalau bukan dengan belajar menuntut ilmu, ya. Dengan kita kemudian belajar, maka kita akan paham indahnya Islam. Dengan kita banyak belajar, maka kita akan tahu dalamnya Islam. Dengan kita banyak belajar, maka kita akan tahu luasnya Islam. Ya, belajar agama itu ibaratnya bakul, tahu bakul? Bakul yang didongakin ke atas. Ya, awalnya mah gampang. Ya, bunyal Islam ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ya wa zakah wal hajj liman istata'a ilaihi sabila dan sebagainya. Cuma sedikit, tapi pengejawantahannya Masya Allah. Makin ke atas makin kita nggak tahu, makin ke atas makin kita nggak ngerti dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Qul in kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Ya, katakan wahai Muhammad, kalau seandainya ayat Allah mau ditulis, ya, seluruh pohon ini dijadikan kolam. Ya, seluruh lautan ya dijadikan tintanya, maka manafidat kalimatullah, nggak akan bisa habis yang namanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mari sama-sama kita sama-sama belajar. Ya apalagi di akhir zaman seperti begini. Udah orang geli yang namanya belajar. Ya, Anda bercita-cita, ya Allah, ya Allah, ya Allah, mudah-mudahan pengajian seperti begini di setiap kampung ada. Amin. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan di setiap kampung ada pengajian seperti begini. Amin. Amin. Kenapa? Dengan pengajian yang kecil seperti begini akan menjadikan negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, di Buaran Indah ngaji, di Blok Malang ngaji, di Jembatan Gambel ngaji, di masjid ngaji, di musola ngaji, maka akan timbul yang namanya cahaya keislaman. Ya. Jangan kemudian pengirian, lu ngaji di mana lu? Jangan. Makin banyak pengajian, makin banyak berkah. Oh, ya. Ini kenapa segini? Oh, mungkin ngaji di tempat lain, insya Allah. Amin. Amin. Oh, begitu kita jangan. Waduh, lu payah lu kata lu ngaji di tempat lain lu ya. Kagak berkah lu ngaji di tempat lain. Jangan kayak begitu. Ya, ngaji di mana aja. Di mana aja sama. Yang penting bagaimana caranya kita mengaplikasikan apa yang kemudian kita belajar. Ya, guru semuanya sama dari alif sampai ya, kagak ada tambahnya. Bener? Ya, alif, ba, bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Ya, kemudian ar-rahmanirrahim sampai waladzallin sama semuanya. Ya, sekarang bagaimana caranya kita mengaplikasikan apa yang disampaikan oleh guru-guru kita, kemudian kita ejawantahkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuh, ya. Mari sama-sama kita mulai kaji daripada kitab Sulamut Taufik karangan dari
Abdullah bin Thahir Al-Hadrami ini ya. Kemudian yang disarah oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi ini, dengan sama-sama kita beristighfar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ilmu-ilmu orang baik ini kepada kita, minimal kita bisa mengamalkannya, dan maksimal insya Allah setelah mengamalkannya kemudian kita ajarkan, kita tularkan virus-virus kebaikan ini kepada yang lain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Wa min syurutis salati. Al-wudu'u. Wa furuduhu. Sittatun. Al-awwalu. Niyatut toharati. Lis-salati. Bil qalbi. Aw ghairiha. Minan niyatil. Mujzi'ati. Inda ghaslil wajhi. Asani. Waslul wajhi. Jami'ihi. Min manabitis sya'ri. Ra'sihi. Ila dhaqqani. Wa minal udhuni. Ilal udhuni. Sya'ran. Wa sya'ran. Illa. Batinal jabhati. Ar-rajuli. Wa apa nih? Wa aridaihi. Idza kasyafat. As-salisu. Waslul yadaini. Ma'al mirfaqaini. Wa ma alaihima. Ar-rabi'u. Maskur ra'si. Au ba'dihi. Walau sya'rotan. Fi haddihi. Al-khamisu. Waslur rijlaini. Ma'al ka'baini. Au maskul khuffi. Idza kamulat. Syurutuhu. As-sadisu. At-tartibu. Hakada. Faslun. Wa yunkidul wudu'a. Ma kharaja. Min ahadis sabilaini. Ghairul manni. Wa massul qubuli. Al-adami. Au halqati. Durihi. Bibatnil kaffi. Bila hailin. Walamsul basyarati. Al-ajnabiyyati. Ma'a kibarin. Wa zawalul aqli. Walau nauma qa'idin. Mumakkinin. Ma'adatahu. Wallahu a'lam bishawab. Pasal pertama daripada bab fikih yang kita dapatkan dari kitab Sulamut Taufik ini, yaitu tentang wudu. Wa min syurutis sholati, daripada syarat kita sholat, yaitu apa? Suci, ya.
Ya. Daripada syarat sah sholat yaitu suci. Suci dari hadas besar, dari hadas ringan, atau dari hadas mutawasit. Berapa hadas? Berapa najis? Najis ada berapa? Kalau ngikutin pengajian, insya Allah ngerti. Pengajian bukan di sini aja. Insya Allah pengajian malam Rebo juga ada, malam Kemis juga ada, bersambung-sambungan. Kalau di sana masih ngaji kitab daripada Safinatun Najah, ya mujmal. Kalau ini mulai nambah dikit, ya. Ya, syarat daripada sholat yaitu bersuci, dan daripada bersuci yaitu wudu. Wa quruduhu sittatun. Ya, ini banyak nih, udah aki-aki, udah engkong-engkong, kemudian ditanya syarat sah wudu ada berapa? Allah. Ya. Nah, insya Allah anak-anak majelis Ahlul Khair kalau ditanya syarat sah wudu ada berapa? Ada 6 perkara. Ya, yang pertama al-awwalu niyatut toharoti lis-shalah. Ya, yang pertama ya, yang harus dilakukan bagi setiap orang yang mau melaksanakan apapun pekerjaannya, bukan cuma wudhu, bukan cuma sholat, maka dia harus apa? Niat. Karena niat adalah ruh kullu a'malin. Setiap pekerjaan harus ada niatnya. Niatnya apa? Ya, kita mau nikah, niatnya apa? Ya, kita mau ngaji, niatnya apa? Tuh, jangan salah niat, jangan kalah nih niat. Awas, hati-hati nih. Saya sampaikan, sebab dari sinilah kemudian kita akan mendapatkan kualitas daripada setiap pekerjaan kita. Kalau niat kita udah benar, maka insya Allah pekerjaannya juga benar. Kalau niat aja udah goyang, ya, udah kagak kuat fondasi daripada niatnya ini, maka kagak bisa diharapin pekerjaannya juga bagus, tuh ya. Al awalu niyatut toharoh lis-shalah bil qalbi. Artinya apa? Bahwa yang namanya niat itu wajib hukumnya. Ya, di mana? Di dalam hati. Aduh, nantikan yang setelah lewat. Niat adanya di dalam hati, ya Bang Daeng ya. Niat di dalam hati, ya. Adapun talafuz, ya, lapas yang kita keluarkan dari mulut kita itu adalah sunnah, ya. Sunnah. Bisolati bil qalbi au ghairiha au ghairoha minan niyati al mujziati yang diperbolehkan. Udah duduk aja sini, dekatan sini. Inda ghuslil wajhi, ketika kita mulai awal melaksanakan apa? Membasuh muka. Lihat cara-caranya. Ya, biasanya kita begini nih. Ya, ambil air. Nah, ya, tuh, ya, mulai dari min manabitis sya'ri ila intiha'il lihyati.
sampai yang namanya cambang-cambang ini, ya kayak Bang Sony itu banyak apa namanya rambutnya di sini, ya sampai intihail lihyah, sampai sini dia. Jangan sampai sini doang. Kalau sampai sini berarti belum habis yang namanya muka. Ila intihail lihyah, sampai sini. Min manabitis sya'ri. Mulai ya, niatku wudu untuk sholat. Paham? Di mana? Di dalam hati. Paham ya? Adapun kalimat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari sunnatan lillahi ta'ala. Sunnah. Talaffuz sunnah. Ya. Mengantarkan amalan wajib, ada amalan-amalan sunnah. Yang pertama apa ya? Mencuci tangan dulu. Kemudian madmadah namanya. Apa? Madmadah. Berkumur. Setelah itu namanya istinsyaq. Ya, bukan cuma digini-gini doang, tapi disedot. Ya, disedot. Tuh. Makanya kalau seandainya kita melaksanakan amalan daripada wudhu secara benar, mustahil kita mendapatkan influenza. Sebab kenapa? Udah terlatih hidung kita, ngapain? Nyedotin air. Tuh. Yang benar, ini kagak cuma begini dong. Hidungnya doang, apa namanya, bulunya doang ngerti ya. Dalamnya kagak, upil berjeger di dalam. Ya, itu semuanya tenang. Ini kagak cuma di sini doang. Tahu kenapa? Paham ya? Tuh. Untuk mengantarkan amalan wajib, ada amalan, 3 amalan. Yang pertama apa? Cuci tangan. Kemudian madmadah, berkumur. Kemudian istinsyaq. Baru setelah itu kita ambil air untuk melaksanakan amalan wajib kedua. Ya, dan ya, pertama niat, yang kedua apa? Nih, ya, wajib kedua. Ya, pertama niat. Pas muka dibasuh oleh air. Nih, ya. Baru langsung kita di dalam hati ngomong, niatku untuk melaksanakan ya wudu untuk sholat wajib. Toh di sini baru wajib, paham? Kalau di sini sunnah. Sementara kalau di sini wajib. Di mana wajibnya? Di dalam hati. Ya paham ya? Ya. Jadi niat bukan di sini, tetapi di mana? Ya. Mulainya dari mana? Mulainya dari min manabitis sya'ri namanya. Dari terakhir numbuhnya rambut. Gimana kalau seandainya botak kayak Darto Helm? Ya berarti sampai sini dia. Ya, pilas sih. Ya, pipi semua dari sini ke sini. Jidat semua ya ke sini. Nah, berarti dia kemari. Ya, min manabitis sya'ri ila intihail lihyati. Kalau seandainya panjang ke Syekh Fadil itu, Syekh Fadil, sampai kayak begitu, Syekh Amin Al-Jilani itu sampai kayak begini tuh, ya, Habib Umar bin Hafiz sampai kayak begini. Nah, ini, ya, ini diginiin. Ya, dia apa? Dia apa namanya? Apa namanya? Jenggot menatu lalu disabu. Ya, di gre-gre nih begini nih. Ya. Apa namanya?
Jadi gini. Ya. Laki-laki kagak punya jenggot, ya bagaikan kucing kagak punya buntut. Biar kata atu harus punya jenggot, bukan kumis. Laki-laki kagak punya jenggot, kayak kucing kagak punya buntut. Ar-rajulu bila syaibin, kal-qittu bila nailin. Oh. Ada yang ketawa nih orang Selipi nih dibilang begini nih. Kalau ketemuannya diginin dulu nih. Ya, mana jenggot ente nih? Laki-laki kagak punya jenggot, kayak kucing kagak punya buntut. Lah kempet model nih. Tahu kempet? Ya. Paham ya? Itu sempat dikrit udah diminum ke tepi. Lagi. Wasani ghuslul wajhi. Nah, udah. Min mana bitu sya'ri ila daqqah minal udhuni. Al udhun mana nih? Ini udhun. Ini udhun nih. Ya, sampai anak-anakannya telinga nih sampai sini. Ya, bukan sampai sini Bang Sony. Ya, tetapi sampai sini nih. Nih, ini masih wajah nih. Ya, makanya ayo kita mulai. Ya. Mulai dari sini. Ya. Ya, mulai dari sini tuh sampai sini. Baru gituin tuh. Bukan digini-gini aja. Termuka cepat tua. Nah, kenapa? Ada faedahnya. Ada faedahnya nih. Kalau muka kemudian kita mulai dari sini, kemudian kita angkat ke atas, itu muka insya Allah, ya itu insya Allah awet muda tuh. Ya, jadi begini tuh. Nah, ke atasin, jangan diginiin, ntar peot. Turun. Turun lah. Jadi ditarik ya. Tuh. Paham? Termasuk belek. Belek begini tuh. Ya, paham ya? Al-muwalah itu sunnah. Ya, ada 3 kali ya. 3 kali kita, nah itu sunnah. Tapi yang paling utama adalah yang pertama itu, ya. Sampai daqqah nih sampai sini nih. Ini namanya daqqah nih. Anak-anakan kuping nih di sini nih. Kalau kagak punya langsung mari. Ada. Insya Allah kalau manusia ada semua. Kalau tidak ada kecuali kagak dengar. Jadi gitu ya. Yang ketiga, asalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini wa ma alaihima. Lihat. Tangan. Nih kalau ada begini-begini lepas. Ya. Ya. Tangan menurut ya ada sebagian imam selain daripada Imam Syafi'i yakti sampai sini aja. Ya. Ada yang namanya tangan cuma sampai sini doang. Ya. Ada yang namanya tangan sampai sini. Ya. Imam Abu Hanifah itu sampai sini dia. Ya. Gitu ya. Nah, kita mazhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an ya mutawassithah. Ya, adanya di pertengahan. Ya, bukan di sini, tetapi melebihi daripada siku. Jangan takut yang namanya pakaian basah. Takut pakaian basah cuma sampai di sini doang. Sampai sini. Ya, mulai. Sampai sini.
Tuh. Sama ini juga. Di sini. Tuh. Ya. Ya. Gitu. Kita pakai mazhab siapa nih? Kita pakai mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, ya. Ar-rabi'u ya maskur roksi au ba'dihi walau sya'ratan. Maksudnya apa? Membasuh sebagian atau seluruh daripada kepala walaupun satu rambut. Bang Sony punya jenggot banyak, ini bukan rambut, paham ya? Jadi mentang-mentang di sininya tebal, wudhu di sini doang. Wudhu di sini doang. Ya, yang namanya kepala, ini copot. Ya, yang namanya kepala itu dari sini min manabitis sya'ri ya sampai sini nih. Ya. Kalau seandainya kita ada hajah, misalnya kita udah pakai imamah kayak begini, ya, kita udah pakai imamah kayak begini, yakfi boleh, kemudian kita cuma di sini boleh, ya, atau kita di sini boleh, ya, nggak semua, ya, walau sya'rotan wahidah, walaupun satu helai rambut, tetapi ada di atas kepala, bukan yang ada di jambang, paham ya? Paham ya? Fi khadihi apa khadun artinya ini. Ini. Tidak, nih di sini nih, boleh nih kita nih, ya. Wal khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini au masul khuffi idza kamulat syurutuhu. Ini ada dua. Yang pertama rijlain. Ghuslur rijlain ma'al mirfaqain. Maksudnya ma'a itu artinya ba'do. Ya. Min ba'di. Jadi setelah, bukan sebelum, tetapi setelah. Ya, ini udah rapi. Nih sampai sini. Jangan cuma di mirfaknya doang, cuma sampai sini bukan. Tapi ma'a. Ya, al-wusul lebih daripada itu sampai di sini. Jangan digini-gini doang. Itu namanya dasaya usul itu, ya, menendang, bukan masuk. Kalau ini masuk, nih, ya, dilamsun. Nih, di apa namanya, diusap. Sama ini juga diusap, ini juga diusap. Ya, gitu ya. Wasanisu at-tartibu hakada. Artinya tertib, nggak boleh kemudian ya mendahulukan sesuatu kepada sesuatu. Misalnya kita mendahulukan apa? Mendahulukan kaki dulu, nggak boleh. Ya, jadi syaratnya ada berapa? Syaratnya sahnya wudhu ada berapa? Ada 6. Yang pertama apa? Yang pertama nih niat. Yang kedua membasuh muka. Dari mana? Dari terakhir numbuhnya rambut sampai anak-anakan, kuping sampai terakhirnya jenggot. Kalau ada jenggot kemudian diapain? Selah-selah begini.
yang keberapa? Yang kedua, udah ketiga. Jadi kemana sih ente? Kayak ikut-ikutan. Udah salah kenceng lagi. Masya Allah. Ya Allah kali. Yang ketiga apa? Membasuh tangan. Ya, membasuh tangan sampai mana? Sampai habis siku. Ya. Ini air sampai di sini. Ya. Yang keempat, membasuh kepala. Ya, min ba'dir roksi, walaupun satu rambut yang ada di mana? Yang ada di atas jidat kita, ya. Kalau nggak tahu khotun jidat namanya, ya. Kalau ini namanya apa? Unukun. Artinya apa nih? Leher, ya. Intihail unuki. Ya. Bidayatul roksi. Nah ini khatun namanya, ya. Nih, khat di. Nih kayak begini nih. Rambutnya cuma segini doang nggak apa-apa. Ya. Boleh di sini. Tapi di sini boleh. Ini boleh. Dan yang kelima apa? Membasuh kedua belah kaki sampai di atas mata kaki. Yang keenam, tertib. Artinya apa? Tidak mendahulukan yang satu dengan yang lainnya. Selebihnya minta tolong nama Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan wudu kita. Amin. Ya Rabbal alamin. Sebab kenapa? Hikmahnya wudu, kalau seandainya man ahsana wudu ya, barang siapa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kemudian benar-benar dia dalam melaksanakan wudu, maka dari air yang kemudian dia basuh ke mukanya, dari air yang dia kemudian basuh ke tangannya, ke kepalanya, ke kakinya, ditertib dalam melaksanakan wudu, maka satu daripada butir air itu Allah Subhanahu wa taala jadikan itu air menjadi malaikat Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dari semenjak dia diciptakan membaca istighfar kepada orang tersebut. Masya Allah. Itu belum sholat, akhi. Itu belum sholat. Ya. Itu baru wudu. Kalau wudunya benar, nggak kecepet-cepet. Itu kecepet-kecepet, wudu kayak mau apaan aja. Cewek bener. Yang benar. Wudu, wudu. Ya. Nah, perempuan, awas, perempuan. Udah make upan. Ini laki-laki make up. Laki-laki jangan make up. Aduh, laki-laki make up. Ya, takut make upnya Lun. Betul. Bagusan mana make up sama air wudu? Ya, paham ya? Air wudu lebih bagus ketimbang apa itu namanya? Pretty. Warna sebagainya. Ya. Wudu insyaallah. Ya, nanti insyaallah dibagusin nama Allah Subhanahu wa taala. Oh, ya. Nawaqidul wudu. Setelah kita tahu bahwa yang namanya wudu ada furudnya, ada yang namanya wajib-wajibnya, fardunya ada, maka kemudian pasal selanjutnya yaitu wayan kudul wudu'a ma kharaja minas sabilaini ghairal maniyyi. Dan kemudian batalnya wudu, ya, yang pertama kalau seandainya keluar sesuatu
dua satu atau beberapa satu dari dua jalan. Satu kan cuma sekecet doang, cerut. Nah kalau banyak, keceret-keceret. Banyak tentu, ya. Imarihin awairuh, ya. Mau itu angin, ya. Mau ada wujudnya, mau ada rupanya. Kalau udah keluar dari dua jalur itu, maka batal wudu kita. Kecuali keluar mani. Kenapa? Kalau mani wajib mandi. Mana nih? Mana? Kenapa bisa seperti begitu? Ya, mani, ya, zatnya enggak najis. Ya, kemarin kita udah cerita. Ya, yang namanya keluar dari kubur itu ada berapa? Ada 4. Yang pertama air kencing. Yang kedua mani. Khurujuhu bil ladzah, keluarnya dengan enak. Yang dua kagak berasa. Yang satu kalau kecapean keluar dia. Ya, namanya madiyun. Bang Mandi. Ya. Yang pertama apa? Yang keluar dari kubur. Yang pertama apa? Air kencing. Yang kedua mani. Ini tidak najis, tetapi wajib mandi. Jadi kalau ada kemudian mani yang kering itu tidak najis. Paham ya? Yang kedua, yang ketiga apa? Madiyun. Madi keluarnya gara-gara capek, habis main bola. Main bal-balan kalau bahasa Jawa. Capek ketiduran, tahu-tahu aja. Apaan nih? Genye-genye. Dia putih bening. Nah, putih bening deh. Ya. Nggak kerasa. Nah, wajib apa? Nggak wajib mandi, tapi wajib bersihin. Karena apa? Karena itu najis, tetapi tidak wajib mandi. Yang selanjutnya yang keempat mandi. Ya, khurujuhu min syai'. Karena ada sebab. Orang melihat sesuatu yang wow gitu. Melihat sesuatu hal, akhirnya keluar tuh. Ya. Nah, ini juga najis, tidak wajib mandi. Paham ya? Kalau ngimpi mandi. Wajib mandi, tetapi tidak wajib wudu. Wajib mandi. Kalau udah mandi pasti ada wudu. Paham ya? Ini udah bisa kan nih yang namanya tata cara mandi wajib nih? Ya. Tata cara mandi wajib yang pertama wudu dulu, bersihin dulu. Bersihin dulu kubul dan dubur. Setelah itu apa? Setelah itu wudu. Nah, ketika wudu niat seperti tadi, tapi niat membersihkan seluruh badan. Nawaitul wusla li raf'il hadasil akbari an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Niatku sengaja untuk mandi hadas besar tuh, ya. Dan membasuh seluruh tubuhku. Ya. Untuk apa? Untuk menghilangkan najis yang ada di dalam tubuhku. Wajib karena Allah. Tata caranya wudu dulu. Habis wudu baru takdimul yumna alal yusra. Ya, mau 3 kali boleh, mau sekali boleh. Biur kanan. Habis itu biur tengah. Selanjutnya biur kiri. Diakhiri dengan wudu lagi. Paham ya?
Jelas ya? Nggak ada itu pakai sabun. Nggak ada itu pakai nyampo. Yang ada kita mengguyur tubuh kita dengan apa? Dengan air. Kalau mau nyampo kapan? Mau nyampo habis itu atau sebelum itu. Paham ya? Mandi biasa itu namanya. Kalau pakai sabun, berpikir. Paham ya? Yang pertama apa tadi? Yang kudul wudu ma kharaja min ahadis sabilaini wairul mani. Ya, wa masul qubulil adami au halqatihi, ya, memegang kubul, ya, mau pinggirnya, mau batangnya, ya, mau tengahnya, semuanya batal. Bibatnil kafi dengan ini. Paham? Kenapa pakai ini? Batal karena ini ada rasa, kalau ini enggak. Sorry ya. Ya, kalau ini kagak nih. Ya, karena kagak ada di sini. Biar kagak ngantuk rumahnya. Ini enak banget nih ngajar begini. Bila hailin au bila hijabin, ya, kalau seandainya pakai apa? Pakai sarung tangan nggak apa-apa. Paham? Ini kagak dibejak-bejak, kagak boleh gitu kan? Paham ya? Udah pakai sarung tangan dibejak-bejak sama aja, kagak boleh. Maksudnya begini nih, nah, kalau hail artinya ada begini, ada halangan, ketepuk sama kita, ketepuk. Nah, sarung, pakai sarung, ini pakai sarung. Pegang senjata maksudnya. Walamsul basyaratil ajnabiyaini ma'al kibari, ya, terpegang kita sama mahram. Yang pertama apa tadi? Biar gak lupa. Yang pertama, ya, keluar dari dua jalan. Ya, mau dia angin, mau dia berwarna, mau dia kagak berwarna, kalau udah keluar dari dua hal maka batal. Yang ketiga, kepegang apa? Kepegang alat kelamin, ya, imma kubul au dubur, kepegang batal. Au hasyafatahu, cuman di sampingnya doang, sama juga. Amin. Yang selanjutnya ketiga ya? Yang keempat. Yang keempat, ya, lamsul ajnabiyaini kabiraini, ya, kepegang sama mahram kita. Ya, mahram itu apa? Yang halal kita nikahin. Yang halal kita nikahin, ya. Kepegang sama istri kita. Udah 100 tahun nikah, tetap masih istri. Tetap masih suami meskipun udah 100 tahun. Nih udah 100 tahun kali gak apa-apa kali. Tetap gak boleh. Tetap masih suami istri. Gak bisa. Biar kata 250 tahun. Tetap gak boleh. Kalau masih dari kerangka apa? Suami istri. Ya. Wazawalul akli, hilangnya akal, ya, hilang akal, mabok, sakar, gak boleh, ya. Tahu-tahu kita pleng, habis wudu, ya, tahu-tahu pleng kita, ya Allah, gimana nih? Bangun kita, ada di sini kita, batal wudunya, paham? Atau kita ketiduran, tidurnya ngeceh lagi. Gimana? Batal. Kecuali
Nih, qaidin mumakkinin. Ya. Jadi dia punya makan nih, dia punya kokoh dia. Terus tidur. Apa ya? Ini udah begini. Apa oleng nih? Ya, apa? Batal. Ada yang begini, itu. Biar kagak ini. Hari Jumatan kita. Jumatan. Bang, Kayaknya nggak dibangunin udah biar zawalil akli ya, la nauma qaidin. Kalau naumnya atau tidurnya kuat ya, tidurnya kayak begini nggak apa-apa. Paham? Kalau tidurnya sambil begini, misalnya lagi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, apa itu? Paham ya? Ini mah sengaja. Ya, niatan. Memang datang ke masjid, memang niatan mau tidur. Bangun kapan? Ibadah Allah. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Masya Allah. Bet langsung sholat. Nggak taunya udah batal. Fala salata. Udah nggak ada salatnya. Awas, hati-hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari walaupun sedikit bermanfaat. Ya. Jadi paham kita tentang syariat-syariat. Jadi kemudian kita berhati-hati di dalam melaksanakan wudhu kita. Jadi kemudian kita berhati-hati di dalam tata cara dan apa-apa saja yang kemudian membatalkan wudhu kita. Habis ini nggak ada lagi, gue belum dibilangin. Ya, habis ini nggak ada lagi, gue belum tahu. Ya, ini udah ngerti. Ya belum tahu ini. Oh nggak ada urusan. Kalau yang udah tahu, haknya kemudian dipakai. Ya, man alima bima amila allamallahu ma lam ya'lam. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kemudian beramal perbuatan berdasarkan hal yang dia ketahui benar-benar. Nih kayak sekarang nih kita udah tahu bahwa yang namanya furudul wudu ini kita laksanain, benar-benar kita laksanain. Allamallahu ma lam ya'lam. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya maka akan diberikan sesuatu hal yang dia belum paham. Amin. Mari sama-sama kita berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat dunia dan akhirat. Ya, satu lagi ya tentang alkohol. Nih hari ini nih, kemarin saya belum bahas soalnya. Sanitizer. Ya, hand sanitizer ya hendaknya dipakai setelah sholat, bukan mau masuk masjid. Saya sampaikan ini, masuk masjid wudu, habis itu sholat. Jangan habis wudu kemudian pakai hand sanitizer, nggak boleh. Sebab kenapa? Karena yang namanya hand sanitizer itu ada alkoholnya. Paham ya? Saya sampaikan ini biar paham semuanya. Ya, masuk ke masjid, wudu, keluar dari masjid habis salam-salaman baru pakai hand sanitizer. Ya. Jangan habis wudu kemudian pakai hand sanitizer. Berarti wudu kita batal. Kenapa? Karena yang namanya alkohol itu syai'un minal haram. Qaliluhu wa kasiruhu sawa. Ini Imam Syafi'i ini. Awas
awas, hati-hati. Jangan sembarangan pindah mazhab. Oh kata ini begini. Kita pakai ajaran Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Ya. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihi ma'adza. Qul fihi manafi', qul fihi ismun wa manafi'un linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Rasul SAW ditanya tentang yang namanya alkohol, khamar. Bagaimana? Ada manfaat, tetapi ada madorot, dan madorotnya lebih banyak ketimbang manfaatnya. Oh, ini kalau dibilangin begini, jangan direngkel. Ini buat kebaikan kita semua. Ya. Al aslu lit tahrim ila ma dalal dalilu ala halalihi. Ya. Asalnya haram. Ya, tapi dikarenakan sesuatu menjadi halal. Apa contohnya? Contohnya alkohol yang nggak disengaja. Mana? Yang keluar dari apa? Yang keluar dari fermentasi singkong ditambah ragi. Jadi tape nggak apa-apa kita makan walaupun ada alkoholnya, kecuali Bang Sony ya nyampur singkong sama ragi niatan mau mabok. Paham ya? Kembali lagi ke niat. Nih singkong dikasih ragi yang banyak. Buat apa? Ntar kalau mau makan ntar mau keracunan mau mabok dah. Nggak boleh. Tapi kalau sekedar mak kita mau bikin apa? Mau bikin tape singkong dikasih ragi nggak apa-apa. Tape uli nggak apa-apa. Berem nggak apa-apa. Tempoyak nggak apa-apa. Itu paham ya? Minyak wangi gimana minyak wangi? Minyak wangi kalau bisa yang non alkohol. Nih, non alkohol nih. Ya, ada merek. Paham ya? Udah kan? Udah punya? Paham ya? Jadi yang namanya hand sanitizer boleh dipakai, nggak dilarang. Anallaha minal iman. Tetapi setelah keluar dari masjid, masuk masjid, wudu, habis keluar masjid baru pakai hand sanitizer. Udah selesai. Maafi kalaman. Nah, itu aja ya. Ini saja. Wallahu a'lam bishawab. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dhunub wa tashfi'u bil qulub wa tanṭaliqu bil rusul wa talinu bis su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Allahumma hdina ila siratikal mustaqim. Siratal ladzina an'ama Allahu minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Allahumma anfa'na bi barakatihim wa arinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.